Polisi menangkap belasan orang tersangka terkait penculikan dan kematian seorang bankir yang menjadi kepala cabang sebuah bank BUMN di Jakarta. Para tersangka tersebut terbagi dalam 4 klaster berdasarkan perannya, mulai dari otak pelaku kejahatan hingga tim eksekutor. Saksikan selengkapnya dalam segmen Benang Merah. Ada 15 orang yang diamankan. Ini udah tertelungkup, kepalanya dilakban, tangannya diikat tali rapiak. Kita juga bisa lihat ya pemirsa, di sini ada tulisan Klan Hartono. Dia sempat untuk lakban tangannya, diduga sebagai otak adalah nasabah. Tapi ada aktor lain penyandang dana yang bisa mengendalikan klaster-klaster tersebut untuk dapat melakukan tindakan kekerasan kepada diri korban. Dan untuk suruh diam, itu dimungkinkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menangkap sebanyak 15 orang terkait kasus penculikan yang berujung pada pembunuhan Kepala Cabang BRI Cempaka Putih, Muhammad Ilham Pradipta. Dari total 15 orang yang diamankan, salah satunya adalah tersangka Dwi Hartono. Ia disebut sebagai aktor intelektual dalam kasus penculikan dan pembunuhan Ilham Pradipta. Seperti diketahui, tersangka Dwi Hartono merupakan seorang pengusaha bimbel online dan motivator yang berasal dari Jambi. Sementara itu ada fakta baru kembali terungkap dalam kasus penculikan dan pembunuhan Ilham Pradipta. 4 tersangka yang awal ditangkap polisi mengaku hanya berperan sebagai penculik dalam jejaring terstruktur yang melibatkan 4 klaster, yaitu pengintai, penculik, hingga eksekutor dan aktor intelektual. Atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka, seperti itu. Nanti kami pastikan perannya masing-masing masih didalami, dipastikan secara pasti ya. Sehingga nanti bisa disimpulkan dari 15 ini perannya masing-masing apa, berapa orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, atau kemungkinan lainnya bagaimana, ini masih terus dikembangkan ya. Mohon waktu. Lantas seperti apa modus operasi penculikan dan pembunuhan yang melibatkan 4 klaster kelompok yang memiliki peran berbeda? Benarkah dengan adanya 4 klaster sebagai siasat dari aktor intelektual agar kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank BUMN sulit dilacak polisi? Dari 15 tersangka tersebut, kami membagikan menjadi 4 kategori clustering atau 4 kategori atau 4 klaster. Klaster yang pertama yang merupakan otak perencana pelaku penculikan. Ini terdiri daripada 4 orang. Klaster yang kedua ini merupakan klaster eksekutor penculikan terhadap korban, di mana di dalam klaster penculikan terhadap korban ini kami berhasil mengamankan sebanyak 5 orang tersangka. Adapun klaster yang ketiga adalah klaster penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ini sebanyak 3 orang. Di dalam klaster ini terdapat 1 tersangka yang merupakan oknum TNI. Kemudian yang klaster keempat yaitu klaster surveillance ataupun orang yang bertugas membuntuti korban. Ini
Berhasil kita tangkap sebanyak 4 orang. Unik ya kasus ini, targetnya 1 orang tetapi harus melibatkan sekian banyak. Ini menarik untuk diikuti, kita mau lihat nanti motifnya apa. Bagaimana mungkin peran-peran itu didistribusikan secara tidak terorganisir. Kalau saya melihat ini tidak terorganisir dengan baik. Kalau bahwa orang yang mengotaki ini tidak ingin tangannya kotor, itu sesungguhnya kita bicara tentang seberapa jauh seseorang punya perencanaan sebelum melakukan sebuah aksi kejahatan. Saya tidak menggunakan diksi pembunuhan berencana ya, tapi kejahatan berencana. Yang saya maksud adalah begini, salah satu elemen yang harus diperhitungkan sebelum melakukan suatu aksi kejahatan adalah elemen resiko. 4, target, insentif, sumber daya, resiko. Saya bicara tentang elemen yang keempat, yaitu resiko. Bahwa seseorang tahu persis setelah melakukan atau berlangsungnya peristiwa pidana tersebut, mungkin dia akan dikejar polisi. Dia akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Nah, sebelum aksi kejahatan dilancarkan, dia harus mempertimbangkan sekian banyak hal yang harus dia lakukan guna mengeliminasi resiko-resiko tersebut. Misalnya apa? Ya itu tadi, alih-alih menggunakan tangan saya sendiri, tapi saya justru menggunakan tangan orang lain untuk membuat panjangnya mata rantai kejahatan ini, dengan harapan kepolisian sulit untuk sampai ke titik hulu untuk mendapati siapa sesungguhnya orang yang sudah mengotaki. Makin banyak orang yang terlibat, maka makin gampang terungkap ya. Nah, jadi bukan makin tidak saling kenal, kemudian seolah-olah ini putus, tidak. Ini justru rawan. Jadi nampaknya mereka cerdas, sebenarnya mereka kurang cerdas gitu. Adapun motif daripada para pelaku melakukan perbuatannya yaitu para pelaku ataupun para tersangka pemindahan rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Saudara C alias K memiliki rencana untuk memindahkan uang dari rekening dorman tersebut ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Menariknya kenapa? Karena profesi kita lihat. Nah, ini memunculkan aneka dugaan.